juga Pak Dr. Muhsin, Wahyudi Muhsin, dan seluruh peserta webinar yang ikut serta pada pagi hari ini. Dan tentu seluruh jajaran rakyat Sulsel, Pak Lukman bersama dengan seluruh jajaran yang sama-sama saya hormati dan saya banggakan. Kalau kita berbicara efektif atau tidaknya berkaitan dengan masker, saya ingin memberikan sebuah referensi. Salah satu universitas di London, Inggris, melakukan riset. Risetnya itu mengatakan bahwa dalam 1 menit orang berbicara mengeluarkan 1000 droplet. Dalam 1 menit orang berbicara mengeluarkan 1000 droplet. Nah, kalau kita melihat kondisi saat sekarang ini berkaitan dengan COVID-19 atau virus corona, maka penularan utama daripada COVID-19 ini adalah droplet. Memang bukan hanya melalui droplet, tetapi semua asal mulanya melalui droplet. Ketika droplet mengenai seseorang, ketika droplet mengenai ke barang, ketika droplet kena ke meja, droplet kena ke gelas, kena ke gagang pintu, lalu kemudian kena ke tangan, lalu kemudian bersalaman, itulah sebuah pintu-pintu masuk terjadinya penularan. Dan penularan daripada virus corona ini, pintu masuknya ada 3. Nah, ini mungkin nanti Pak Dokter yang menjelaskan, tapi ini semua referensi yang saya baca berdasarkan riset dan penelitian yang dilakukan oleh semua negara yang ada, termasuk kita di Indonesia. Nah, dropletnya itu pintu masuknya hanya 3, mata, hidung, dan juga mulut. Oleh karena itu, kalau kita berpikir bisa mengantisipasi keluarnya droplet yang kena kepada orang lain atau mengenai suatu benda yang ada di sekitar kita, maka caranya adalah dengan cara memakai masker. Caranya adalah kita sama-sama mendisiplinkan diri kita untuk betul-betul meningkatkan kesadaran kita untuk melindungi diri, memproteksi diri, keluarga, dan juga orang lain. Maka di sini pentingnya memakai masker. Sama dengan pintu masuknya melalui hidung dan juga mulut. Kalau kita memakai masker, secara tidak langsung pasti akan terlindungi pintu masuk daripada penularan virus corona ini, yaitu hidung dan juga mulut. Karena tangan ini kita kadang-kadang tidak sadar. Tangan ini kadang-kadang kita tidak sadar, kita setelah memegang sesuatu langsung memegang mata, memegang hidung, dan juga memegang mulut. Sehingga itulah proses-proses terjadinya penularan. Nah, gerakan yang kita lakukan, gerakan 1 juta masker, ini tiada lain untuk mendisiplinkan masyarakat kita agar betul-betul bisa melindungi dirinya, melindungi keluarganya, dan melindungi orang yang di sekitarnya. Karena sekali lagi, dengan kedisiplinan kita, dengan kesadaran yang tinggi, maka kita mampu memutus penularan COVID-19 di Kabupaten Goa dan juga Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Dengan cara seperti apa? Dengan cara memakai masker. Saya ingin mengatakan bahwa marilah kita jadikan masker ini sebagai sebuah tatanan kehidupan yang baru atau yang dikatakan new normal. Kita jadikan masker itu seperti kita punya handphone. Bahwa kalau kita tidak memakai masker keluar rumah, ada sesuatu yang kita rasa kurang lengkap. Dan tatanan kehidupan normal atau tatanan kehidupan baru itu bukan hal yang baru bagi kita. Menurut saya ini sudah berkali-kali kita memulai tatanan kehidupan yang baru. Saya ingin flashback sedikit. Dulu sebelum terjadinya bom di mana-mana, ya, sebelum terjadinya bom Bali di Amerika, di Jakarta, di Makassar, Mall Ratu Indah dan lain-lain, dulu semua bandara, semua gedung perkantoran tidak ada yang memakai metal detector. Tetapi setelah terjadinya bom di mana-mana,
semua memakai yang namanya metal detector. Bahkan bandara sekarang, awalnya kita tidak biasa, tetapi sekarang kita terbiasa. Ketika kita mau masuk bandara, semua dibuka, jam tangan dibuka, gelang dibuka, logam yang ada di dalam badan kita di kantong dikeluarkan. Bahkan memakai sepatu pantofel dibuka sekarang. Itu. Awalnya kita tidak suka dengan situasi seperti itu, tetapi untuk memproteksi supaya tidak terjadi bom seperti dulu-dulu, maka kita harus menerima dan akhirnya kita terbiasa dengan itu. Ketika kita terbiasa dengan itu, sebelum masuk metal detector, kita buka memang jam kita semuanya. Artinya apa? Kita sudah terbiasa dengan itu. Nah, kedua, tatanan kehidupan yang baru. Dulu orang main handphone biasa, Pak. Sekarang orang tidak pegang handphone itu seperti ada yang hilang. Mohon maaf ini saya agak sedikit kata-katanya. Ini handphone sudah seperti istri kita sendiri. Kita ke kamar mandi, baju kita ini dibuka. Pakaian dalam kita dibuka. Tapi handphone dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Coba bayangkan. Itu. Karena ada yang kita rasa seperti ada yang hilang tidak membawa handphone. Apalagi bagi saudara-saudara saya yang sampai dengan sekarang ini ahli hisab. Wah, itu 1-2 batang dulu itu di dalam kamar mandi baru dia tinggalkan itu. Itu. Ini saya berbicara sesuai pengalaman yang ada saja. Itu. Nah, apalagi kalau misalnya seperti kawan-kawan saya yang ada ikut webinar ini ya, seperti ada Ian Latanro ya, ada Ince Hasbullah. Ini kalau dia lagi di jalan, ini saya contohkan teman saya aja ini. Ini kalau dia lagi di jalan disampaikan bilang, istri tidak ikut, dia langsung katakan, oh enggak apa-apa, nanti dia menyusul naik mobil yang lain. Tapi begitu disampaikan, handphonemu kau lupa, mati, kembali ke rumah, ibu tahu passwordnya itu. Itu langsung ketakutan dia. Begitu pentingnya itu handphone dibandingkan istrinya gitu. Nah, maksud saya pada situasi seperti sekarang ini, marilah kita jadikan masker sebagai istri kedua kita selama pandemi ini. Itu. Selama pandemi ini kita jadikan masker sebagai aksesoris yang kita pakai, yang ketika kita keluar rumah ada yang hilang kalau kita lupa. Ini untuk apa? Untuk menjamin keselamatan kita, keluarga, dan juga orang di sekitar kita. Ada salah satu riset mengatakan bahwa memakai masker dengan jarak, lalu kemudian menjaga jarak 1,5 meter sampai dengan 2 meter, maka resiko penularannya itu hanya 1,5% sampai dengan 2%. Ini nanti boleh dikonfirmasi ke Pak Dokter. Jadi salah satu riset mengatakan bahwa kalau kita semua memakai masker, lalu kemudian berjaga jarak 1,5 meter sampai dengan 2 meter, maka resiko penularannya hanya 1,5% sampai dengan 2%. Nah, oleh karena itu, mari kita jadikan ini sebuah gerakan. Kita semua mengatakan bahwa sampai kapan ini situasi? Tidak ada yang kata pasti bahwa situasi ini berakhir di tahun ini. Tidak ada. Seluruh dunia memprediksikan paling cepat situasi pandemi COVID-19 ini sampai dengan tahun depan, akhir 2021. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau situasinya bisa lebih cepat dibandingkan prediksi-prediksi semua pakar di seluruh dunia, maka mari kita disiplinkan diri kita dengan kesadaran yang tinggi, dengan cara memakai masker. Karena ini merupakan satu-satunya cara saat ini. Kalau orang katakan vitamin apa yang cocok untuk pandemi sekarang ini? Ya vitaminnya masker. Itu supaya kita tidak tertular, karena yang kita takutkan adalah penularan daripada COVID-19. Data menunjukkan ketika awal terjadinya ini di Wuhan, Beijing, COVID-19 ini,
butuh waktu 90 hari untuk menulari 1 juta orang. Jadi mulai dari awalnya terjadi ini COVID-19 di Wuhan, Beijing, dia butuh waktu 1 juta, dia butuh waktu 90 hari untuk menulari 1 juta orang. Tetapi data terakhir menunjukkan bahwa 1 juta orang tertular virus corona hanya dengan waktu 40 hari. Berarti apa? Daya tular daripada virus ini cukup tinggi. Cukup tinggi. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah sebelum kita mendisiplinkan orang, kita disiplinkan dulu diri kita masing-masing dengan cara memakai masker. Nah, Kabupaten Goa saat ini waktu launching gerakan 1 juta masker itu juga menyerahkan ke DPRD untuk dibahas berkaitan Perda, peraturan daerah wajib memakai masker dan penerapan protokol kesehatan. Ini saya sudah usulkan 2 kali pada pertemuan bersama dengan seluruh bupati wali kota, bersama dengan Pak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dipimpin langsung oleh Pak Gubernur, bersama dengan Pak Wakil Gubernur, bersama dengan Pak Sekprov, bersama dengan tim gugus provinsi, ada juga dekan, kalau saya tidak salah, dekan Fakultas Kedokteran atau FKM kalau saya tidak salah. Ada juga profesor-profesor pakar epidemiologi. Saya sampaikan bahwa sekarang yang dibutuhkan adalah ketegasan. Ketegasan untuk mendisiplinkan masyarakat kita. Bagaimana cara membuat mereka bisa disiplin? Yaitu dengan aturan dan payung hukum. Atau payung hukum. Karena masyarakat kita, maaf ini, sekarang kita bagi ada 3 karakter. Yang pertama, masyarakat yang ketika diberitahu 1 kali, langsung dengan inisiatifnya mengikuti apa yang disampaikan. Karakter yang kedua, ada yang berkali-kali harus dikasih tahu, baru ikut dengan penyampaian. Tetapi karakter yang ketiga, biar berkali-kali dikasih tahu, memang dia tidak mau dengar. Nah, bagaimana caranya untuk mendisiplinkan ini? Yaitu dengan aturan. Ada payung hukum yang bisa menjadi pegangan para petugas kita di lapangan untuk mendisiplinkannya. Karena sekarang dengan perwali, peraturan bupati, tidak bisa mengatur sanksi. Ini Pak Fajrul nanti yang menceritakan ini seperti apa. Peraturan bupati, peraturan wali kota tidak boleh mengatur sanksi. Yang boleh mengatur sanksi adalah peraturan daerah. Nah, kasihan ini petugas kita di lapangan menegur, mendisiplinkan, mengedukasi. Saya pikir edukasi sudah cukup. Kenapa? Sejak dari bulan Maret kita melakukan edukasi sampai dengan hari ini. Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana tegas untuk mendisiplinkan orang-orang yang tidak mau mengikuti himbauan dari pemerintah. Apalagi ini menyangkut kepentingan orang banyak. Oleh karena itu saya berharap ke depan bahwa ketika Perda Kabupaten Goa wajib masker disahkan, maka semua masyarakat sudah didistribusikan masker untuk betul-betul mereka memakai masker. Nah, kemarin juga saya sudah serahkan 150.000 ke pemerintah Kota Makassar, yaitu masker, 150.000 lembar untuk pemerintah Kota Makassar yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar karena kita ada kelebihan masker, dan kita juga akan menyerahkan ke pemerintah Kabupaten Tekalar sebagai kabupaten kota tetangga. Kita berharap mereka juga semuanya bisa mendisiplinkan masyarakatnya untuk bisa memakai masker, sehingga dengan cepat kita bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 di wilayah Kabupaten Goa dan Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendisiplinkan diri dengan kesadaran yang tinggi
untuk bisa memakai masker. Karena tidak ada, vaksinnya belum ditemukan, obatnya belum ada. Caranya untuk bisa menghindari penularan, ya dengan memakai masker. Hanya itu untuk sementara cara yang harus kita lakukan. Karena semua negara, termasuk Indonesia, sementara mencari vaksin. Mencari untuk menemukan vaksin yang tepat untuk COVID-19. Semuanya lagi mencari, semua lagi melakukan penelitian, semua sementara melakukan uji coba. Dan diprediksi paling cepat akhir tahun ini didapatkan yang namanya vaksin. Tetapi ingat, kalaupun tahun ini ditemukan, maka masih ada proses produksi. Ketika dilakukan produksi untuk kita di Indonesia 267 juta orang, butuh waktu. Tidak mungkin dalam waktu cepat. Tidak mungkin dalam waktu cepat. Pasti membutuhkan lama. Kita sudah terbiasa dengan vaksin polio, apa dan segala macam. Itu saja tidak semua yang harus divaksin membutuhkan proses. Apalagi ini virus corona. Vaksin untuk virus corona, semua mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, semua divaksin. 267 juta. Jadi bayangkan berapa lama proses produksinya. Nah, oleh karena itu, sambil menunggu ini, maka kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ada. Protokol kesehatan yang utama adalah memakai masker. Itu untuk kita bisa menghindari penularan. Saya pikir itu dulu pengantar dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bupati tadi sebagai pengantar singkat untuk diskusi kita ini, bahwa begitu pentingnya saat ini memakai masker untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Saya ingin ke Pak Dokter dulu, Pak Dokter Wahyudi Muhsin, terkait gerakan 1 juta masker yang kemarin diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Goa. Apakah gerakan ini efektif dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Goa, khususnya pada umumnya di Sulawesi Selatan? Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Bupati, sahabat saya yang sangat luar biasa menurut kami dari Ikatan Dokter Indonesia. Karena kenapa? Mohon maaf, bukan karena Bapak Bupati ada di depan saya, maka saya istilahnya gola-gola, tidak. Karena memang saya melihat bahwa pemimpin yang bijak, pemimpin yang mengetahui posisi letak persoalan yang sebenarnya, ya seperti Bupati Goa saat ini, efektif dan efisien. Itu kata kunci yang harus dilakukan. Pertama, karena melihat bahwa pandemi ini terlalu cepat tertular, terlalu cepat mengena masyarakat. Karena data terakhir dari kami ini adalah bahwa sekarang sudah 6.488 yang terkonfirmasi positif. Dan yang membuat kita menjadi geleng-geleng kepala adalah sekitar semingguan lah, sampai 2 mingguan yang lalu itu cuma 100-an 50 yang meninggal, sekarang sudah 209. Itu artinya kan semakin cepat, dan tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah Goa, Kabupaten Goa dengan inisiatif Bapak Bupati itu sangat, menurut kami sangat efektif dan efisien, karena 98,5% virus bisa ditangkal itu dengan pakai masker. Dengan pakai masker kita bisa memutus virus yang masuk ke tubuh kita. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah Goa menurut kami sudah sangat mengerti kondisi saat ini, yaitu dengan keterbatasan, mohon maaf, kita punya infrastruktur kesehatan, ekonomi lagi terpuruk. Dengan gerakan 1 juta masker ini menjadi sebuah solusi yang efektif dan efisien, karena ini adalah bentuk cara daripada kita berdebat soal apakah pentingnya ini rapid test, PCR, dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Bupati langsung mengambil inti daripada persoalan dalam memutuskan COVID-19,
Tidak perlu berdebat berapa rapid test yang mau disebar, tidak perlu berdebat soal yang warga Kabupaten Goa yang mau di PCR berapa, rumah sakit harus disiapkan berapa. Bapak Bupati langsung melihat dari hulu ke hilir. Hulunya adalah membuat peraturan-peraturan perda yang protap kesehatan, ujungnya diikat dengan bagaimana menjadikan kebiasaan masker itu menjadi habit baru. Sangat tepat tadi mengatakan bahwa door plate inilah yang menjadi sebuah supaya bisa penyebaran virus ini tidak cepat. Sekarang WHO lagi sudah mengeluarkan kebijakan baru, ada lewat udara. Tentunya yang paling penting adalah masker. Kalau kita memakai masker, semua yang ditakutkan itu termasuk edaran terbaru dari WHO adalah melalui udara itu bisa diminimalkan. Penjelasan Bapak Bupati sepertinya sudah tinggal ditambah titel dokter di depan namanya, karena beliau sudah sangat memahami semua soal COVID-19. Andaikan semua bupati dan wali kota seperti beliau, sepertinya angka 6.488 di Sulawesi Selatan itu bisa dilandaikan dan bisa ditekan, walaupun ini memang butuh proses. Karena khusus di Makassar, tingkat yang terpapar COVID-19 itu Makassar penyumbang 80% daripada kasus COVID-19. Dan memang betul kata Bapak Bupati bahwa bagaimana menjadikan kebiasaan masyarakat itu diberikan contoh lewat pemimpinnya. Dan tentunya masyarakat ini, kata Pak Bupati tadi, ada 3 memang yang setelah disampaikan langsung dia mengikuti. Ada yang kedua setengah-setengah, ada yang ketiga namanya OKB, orang kepala batu. Nah, ini yang perlu disiplinkan. Dan tentunya yang paling utama adalah perlu kita tahu bahwa virus corona ini sudah bermutasi 30 kali. Bermutasi sebanyak 30 kali. Tentunya apa yang ada di Amerika, di Inggris, di Indonesia itu beda-beda punya tipe COVID-nya. Tapi tidak usah kita pusing dengan banyak orang yang bertanya, kalau begitu vaksinnya beda dong. Vaksin Amerika, vaksin Inggris, vaksin Indonesia. Tidak usah kita pusing. Apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati adalah simple, efektif, efisien. Dengan pakai masker, vaksin-vaksin yang kita tunggu atau kita perdebatkan yang akan muncul diperkirakan akhir tahun ini atau tahun depan, ya tentunya ini tidak bisa kita menunggu sambil jatuhnya banyak korban. Saat ini sudah banyak sekali justru ahli epidemiologi pun kena. Padahal tahu persoalan itu. Dokter pun banyak yang jatuh sekarang terpapar COVID-19. Masyarakat juga jauh lebih banyak. Nah, makanya setelah saya banyak membaca, melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah Goa, kami dari Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar banyak, mohon maaf Pak Bupati, banyak kami ceritai, mudah-mudahan Bapak Bupati tidak kasar-kasar lagi. Kami banyak memberi apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Goa yang pertama tahu apa kebutuhan daripada kondisi ekonomi yang terpuruk. Karena kalau kita mau andalkan berapa rapid test, berapa beli mesin ventilator dan sebagainya, itu butuh berapa biaya. Dengan masker 98,5% itu bisa menghambat orang terpapar daripada virus corona. Apapun itu yang diperdebatkan saat ini, pemerintah Goa sudah mengambil sebuah langkah yang brilian, efektif, dan sederhana. Dan ini yang dikatakan oleh Bapak Bupati bahwa saat ini dulunya memang 90 hari bisa menularkan 1 juta, kalau sekarang bukan 40 hari lagi, sudah 20 hari bisa menularkan 1 juta orang. Cepat sekali ini. Orang bertanya kapan puncaknya, belum ada puncaknya ini. Kalau sudah ada puncak berarti pernah turun. Ini belum ada puncaknya, jangan sampai tidak ada puncak-puncak. Kalau kita terus tidak memberikan edukasi kepada masyarakat
Dan tentunya kami berharap agar apa yang dilakukan oleh pemerintah Goa itu bisa diikuti oleh pemerintah-pemerintah lainnya. Karena tidak bisa Goa berdiri sendiri, tidak bisa Makassar berdiri sendiri, harus kolaborasi. Dan tentunya energi positif yang diberikan oleh pemerintah Goa, Kabupaten Goa ini bisa diikuti oleh Makassar sebagai daerah tetangga, Takalar, dan daerah-daerah lain yang tentunya bisa menjadi hal-hal yang positif bisa untuk menekan tingkat daripada COVID-19 dengan cara sederhana. Dan memang survei daripada Ikatan Dokter dan riset yang diberikan adalah memang dengan masker sangat efektif. Masker apapun, ya kalau memang bisa ada masker N95, ya silakan pakai N95. Tapi kalau mahal, cukup dengan memakai masker. Tapi kami melakukan survei. Di Makassar, 80% penjual masker justru tidak pakai masker. Berarti kan tidak ada kesadaran. Silakan kita jalan-jalan, teman-teman rakyat Sulsel, keliling-keliling mikir penjual masker. Justru yang pakai masker, penjual masker justru tidak pakai masker. Berarti mengatakan bahwa ini tidak penting, mereka belum sadar. Di pasar, bagaimana pasar ini, orang terjadi physical distancing, dan biasa-biasa saja. Mereka ketawa-ketawa, di warung kopi, kita dengan gampangnya minum kopi berdekatan, ya memang sih susah kalau minum kopi dengan sambil pakai masker kan tidak bisa juga, tapi maksudnya jaga jarak sampai 1-2 meter. Itu yang paling penting kita lakukan, karena kalau tidak susah, droplet ini sangat bisa terjadi kapan saja. Nah, ingat Ki, kami dari IDI sudah selalu mengatakan bahwa Makassar menyeramkan, memang Makassar menyeramkan. Kenapa? Rumah sakit sudah pada full. Rumah sakit rujukan COVID-19 sudah full. Dan dokter-dokter sama nakes sudah berjatuhan bersamaan. Seandainya satu-satu, ini hampir bersamaan. Mengatakan bahwa memang saya sendiri alumni. Saya sudah pernah yang namanya OTG, alumni COVID-19. Saya sudah bisa merasakan bagaimana terpapar yang namanya COVID-19. Dan ternyata butuh memang kedewasaan, kebijakan, dan kesabaran, tentunya dari para pemimpin kita. Mungkin itu dulu, nanti kita diskusi lebih lanjut, setelah kita dengar pemateri dari pakar hukum. Mungkin begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Terima kasih. Jadi memang masker ini seperti yang dikatakan Pak Dokter tadi, memang salah satu media efektif untuk menangkal virus corona. Saya ingin ke Pak Fajrul Rahmandiri dulu terkait kita ingin mendengar pandangannya terkait bagaimana sih gerakan 1 juta masker yang digagas pemerintah Kabupaten Goa kemarin dalam melawan COVID-19. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya mohon izin, ada bahan saya bikin. Bisa saya share screen? Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mungkin tadi Pak Bupati sudah menguraikan dari sisi medisnya, seorang kandidat dokter hukum menguraikan dari sisi medis itu luar biasa menurut saya, sehingga saya nggak berani sentuh sisi medisnya ini. Dari Humas IDI juga saya pikir sudah sangat detail menjelaskan itu. Ini beberapa urutan pembahasan yang akan saya sampaikan. Sebentar dulu saya geser. Oke. Ada beberapa kasus nanti yang akan saya tonjolkan. Kemudian kenapa COVID makin naik. Lalu alasan orang tidak taat aturan itu apa. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Goa saat ini. Bapak Ibu sekalian, kita lihat dulu kasus di 6 Juni. Kita lihat itu 30.000 sekian. 7 Juni naik 31.000 sekian, lompat ke 10 Juni itu jadi 34.000 sekian. Jadi dari berapa hari itu tiba-tiba melompat sekian ribu. Kalau kita lihat lagi yang kemarin, itu kan
per hari itu 2.657 kasus yang tanggal 9 Juli ya. Dari posisi kita di 70 kemarin, di 10 Juli sehari setelahnya jadi 72.000. Nah, penambahannya ya berkisar sekarang penambahannya memang 1.500 ke atas rata-rata, tidak ada lagi yang di bawah 1.000. Ini menunjukkan bahwa gerakan virus ini belum ada tanda-tanda akan melandai, meskipun di bulan 5 prediksi jubir COVID misalnya bulan 6 akan melandai, prediksi salah satu universitas di Singapura bulan 10 akan melandai, dan dunia akan melandai di bulan 12. Bahkan dia tentukan tanggalnya, tanggal 10 Desember misalnya. Tapi melihat tanda-tanda ini agak susah untuk kita pastikan bahwa virus ini, betul tadi Pak Bupati bilang, virus ini akan berakhir kapan kita tidak akan tahu. Mungkin kita akan bersama virus ini beberapa tahun ke depan. Melandai bukan berarti hilang, karena virus ini mungkin tidak akan hilang seperti virus-virus yang lain. Terus kalian, kita lihat posisi kita di Sulsel, posisi ketiga. Kalau dilihat dari rasio jumlah penduduk, posisi kita ini di pertama sebenarnya saat ini. Rasio jumlah penduduk kita. Itu artinya kita memang tinggi sekali angka penularan COVID-nya, dan ini harus menjadi perhatian kita sebenarnya. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Mungkin tadi ada orang kepala batu, OKB. Ini bahaya juga ini, karena tidak bisa diatur yang seperti ini. Nanti kita akan lihat cara OKB ini diatur seperti apa sehingga dia bisa taat. Posisi di Sulsel terakhir 6.000 nggak salah, ini yang 9 Juli, yang 10 Juli itu sudah 6.000 sekian, naik 6.000 lebih. Bapak Ibu sekalian, ini dibilang Makassar menyeramkan. Ya menyeramkan memang sih, mau tak mau harus menyeramkan karena situasi kita kayak begini. Situasi kita agak menakutkan memang. Dekan FK, dekan FKG sudah terpapar dan banyak dosen di kampus misalnya. Padahal beliau-beliau ini kalau dipikir adalah merupakan jantung dari gerakan untuk menghentikan gerakan virus ini. Naik ke negara, kita bandingkan saja. Ini data agak lama, saya ambil di Juni. Coba lihat kurvanya, kalau Australia menurun, Bapak Ibu. Indonesia coba lihat. Kalau diambil hari ini, per hari ini kayaknya jauh. Gitu. Nah, posisi kita berarti memang agak bermasalah dari sisi ini. Sehingga perlu ada penanganan. Situasinya extraordinary, karena itu penanganannya penting mungkin juga dilakukan hal-hal yang extraordinary. Apakah gerakan 1 juta masker itu adalah bagian dari gerakan extraordinary? Nanti kita lihat. Apakah Ramperda penanganan COVID dan wajib masker yang dicanangkan bisa jadi mungkin itu nanti jadi pilot project. Nanti kita lihat di bawah. Posisi di Goa terakhir. Ini berita tadi pagi nih Bapak Ibu sekalian. Ada penambahan 4 orang kayaknya hari kemarin. Ada penambahan 4 orang. Di posisinya sekarang 619. Artinya setiap hari itu selalu ada penambahan, tapi bukan di Goa, di Sulsel maksudnya penambahannya sudah masuk ratusan dan seterusnya. Sekalian, ini menjadi keprihatinan kita semua, khususnya di Sulsel, bahwa posisi COVID ini memang agak bermasalah. Kenapa angka kita makin naik sebenarnya? Pertanyaannya sederhana. Ya karena kita tidak taat pada protokol kesehatan. Tadi Pak Bupati bilang kita tidak mau pakai masker. Tadi jubir Humas ID bilang yang jual masker nggak mau pakai masker. Ini adalah soal yang kita hadapi. Kita tidak taat pada protokol kesehatan. Sudah tahu bahwa pusat penularan itu ada di bagian atas kepala, mulut, hidung, dan mata. Nah, kita tidak bisa mengindahkan apa yang disampaikan oleh para tenaga medis. Nah, yang kedua adalah, saya setuju dengan Pak Bupati tadi, kita tidak punya aturan untuk ditaati. Aturan yang mana yang mau ditaati oleh masyarakat? Masyarakat kita ini masyarakat yang mau ditekan. Masyarakat yang tidak bisa, makanya ada perbandingan. Kalau orang Indonesia pergi ke Singapura, buang sampahnya pasti pada tempatnya. Tapi kapan dia kembali ke Batam, atau orang Singapura
dari Singapura ke Batam atau ke Indonesia, dia tidak taat hukum, buang sampah sembarangan. Karena apa? Karena kita tidak punya regulasi yang memaksa orang untuk bisa taat. Ini persoalan kita. Jadi ada dua hal yang kita hadapi. Pertama adalah kita tidak taat pada protokol kesehatan, anjuran dan seterusnya. Karena anjuran ini sifatnya persuasif, nah, mesti ada aturan, dan itu kita tidak punya aturan untuk memaksa orang agar taat. Apa sih kira-kira alasan orang itu tidak taat sebenarnya? Kalau dari sisi teori sebenarnya ada seseorang itu taat pada aturan karena ia takut pada sanksi. Nah, orang Indonesia itu di sini, dia mau taat kalau dihukum, kalau diancam, kalau dikasih hukuman, baru mau taat. Yang kedua, seseorang itu taat aturan karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain rusak. Ini masuk juga, tapi tidak terlalu signifikan. Yang ketiga adalah seseorang itu taat karena benar-benar bahwa apa yang dia lakukan itu sesuai dengan nilai-nilai yang dia anut. Mungkin dokter pakai masker, pakai fasilitas alat-alat kesehatan itu, APD misalnya, itu mungkin bagian dari internalisasi karena dia sadar bahwa ini bagian dari dirinya. Tapi masyarakat itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dia mau taat kalau dihukum, ada ancamannya, dibawa ke polisi, dibawa ke Satpol PP, diinterogasi, meskipun tidak dihukum, tapi setidaknya setelah dikasih begitu takut. Nah, ini mungkin yang mesti kita pikirkan. Akhirnya tadi yang protokol kesehatan, aturan-aturan atau anjuran pemerintah untuk taat dan seterusnya jadi diindahkan, sehingga faktor efektivitas berlakunya hukum dan seterusnya, anjuran-anjuran tadi tidak berlaku. Nah, hukum itu efektif ya karena ada substansi faktor hukumnya, misalnya hukum itu adil, hukum itu bermanfaat. Dari sisi penegak hukumnya, dari sisi sarana atau fasilitas yang saya tidak jelaskan ini, dari sisi masyarakatnya bisa taat atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah dari sisi budayaan. Saya lanjut ke sini. Apakah pertanyaannya dari semua tadi itu, apakah masyarakat Goa sudah taat? Kira-kira begitu pertanyaan sederhananya. Pada protokol kesehatan. Ya, kalau dilihat dari, ya ini kesimpulan prematur kita, apa sudah taat posisinya? Misalnya, pemerintah sudah setengah mati, pada saat PSBB ditutup jalan kiri, lewat jalan kanan, dan seterusnya. Setelah itu dipaksa dianjurkan dalam banyak hal, tidak taat juga. Nah, lalu posisi kita karena COVID tidak melandai, ya bisa kita simpulkan secara prematur, kita ya belum taat terhadap apa yang dianjurkan oleh dokter. Misalnya pakai masker, jaga jarak, dan seterusnya. Karena misalnya saya pada saat Lebaran itu kan baru masih berlaku kayak PSBB atau baru 2 hari selesai kalau nggak salah Makassar. Di pasar-pasar dan seterusnya orang tidak pernah jaga jarak, malah kita melawan virus, melawannya bukan dengan menjaga jarak, tapi melawannya adalah menunjukkan bahwa saya tidak bisa kena virus. Akhirnya banyak yang terpapar. Bapak sekalian, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Goa saat ini? Yang pertama itu PSBB, saya kira sudah dilalui. Dan ini berhasil menekan tetapi tidak efektif karena buktinya masih ada yang terpapar kayak kasus Makassar. Kalau Makassar ini lain lagi ceritanya sebenarnya, karena memang masyarakat undecided dengan pemerintah karena pemerintahnya menciptakan dirinya agar masyarakat undecided. Itu bedanya. Kalau di Goa masyarakatnya memberikan keyakinan dan memberi contoh, tapi pemerintahnya memberi contoh, masyarakatnya yang tidak taat. Kalau di Makassar, masyarakat memang dibuat ragu-ragu oleh pemerintahnya. Ini pemerintahnya taat. Misalnya kasus ketika ada toko yang ditutup oleh pemerintah kota, dibuka lagi oleh pemerintah di atasnya. Ketika ganti PJ bilang, siapa yang taat tuh? Kalau kita taat hukum maka mati semua. Hati-hati kalau pemerintah, kalau pengambil kebijakan berkomentar begitu. Tidak disuruh melanggar saja, melanggar memang, apalagi disuruh melanggar, Bapak Ibu sekalian. Masyarakat kita masyarakat yang cinta melanggar hukum. Karena itu meskipun dalam hatinya silakan melanggar, tetapi jangan
diucapkan, apalagi sampai di sekali. Yang kedua, ini langkah maju menggunakan masker. Meskipun memang tadi Pak Bupati bilang sanksinya tidak optimal. Sanksinya tidak. Kenapa tidak optimal? Ini kan cuma 10 pasal. Sanksinya cuma pembinaan. Nah, kalau pegawai negeri yang melakukan, ASN yang melakukan, misalnya nanti disuruh nyapu dan seterusnya. Ini sanksi pembinaan. Tidak optimal. Nah, tapi ini satu langkah maju bahwa Pak Bupati punya cara untuk berusaha untuk menyelesaikan situasi ini begitu. Karena mungkin beliau adalah orang hukum, kandidat doktor ilmu hukum, jadi tahu posisinya ada aturan dulu baru bisa dilaksanakan, karena tidak ada payung hukum bagi aparat untuk bertindak lebih jauh kalau tidak ada aturannya. Yang ketiga adalah gerakan ini kayak terstruktur, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya bilang ini karena saya melihat data, bukan karena Pak Adnan itu adalah mahasiswa S1, S2, S3-nya Fakultas Hukum, tidak. Ini karena posisinya adalah memang terstruktur cara kerjanya. Gerakan 1 juta masker ini paralel, ini titik temunya di sini. Yang keempat adalah ini Ramperda yang sudah diserahkan, kalau nggak salah sudah diserahkan Pak Bupati, ya izin Ramperdanya. Sudah Pak. Oh, siap. Ini kan Ramperda ada sekitar 37 pasal. Kerennya ini Ramperda yang disusun oleh Pak Bupati adalah ada struktur sanksi. Meskipun memang tidak ada sanksi, belum ada sanksi pidana di sana. Tapi nanti debat di dalam, menurut saya dengan DPR bisa saja dengan banyak pertimbangan. Kan kalau Perbu kan nggak bisa sanksi pidana, cuma sanksi administrasi yang bisa diberikan. Nah, di Ramperda ini nanti di Perda ini kalau misalnya mau diatur sanksi pidana, pertimbangkan efeknya misalnya. Yang untuk yang saat ini 5 tingkatan, 150.000, 150.000 untuk masyarakat umum, ini akan membawa efek. Kalau masyarakat biasa nggak punya, tapi penegakannya kan ada tahapan, tidak langsung orang disuruh membayar, tidak. Tapi itulah yang paling penting, ada tindakan konkret untuk memaksa. Jadi nggak boleh pejabat itu bilang kalau orang taat hukum itu kita mati semua. Kalau orang taat hukum, ekonomi bagaimana? Tidak boleh, karena ini dari beberapa saya kan mengumpul data dan seterusnya terkait dengan itu. Jadi itu. Nah, ini sudah terstruktur caranya, karena yang kelima adalah yang dilakukan, Bapak Ibu bisa lihat, nanti membaca mungkin Ramperda yang diusulkan oleh Pak Bupati. Strukturnya pentingnya adalah soal sisi sanksi. Harus memang didiskusikan panjang soal sanksi ini, karena ini akibatnya ke masyarakat. Tetapi untuk sanksi administrasi yang ada saat ini, misalnya untuk tempat usaha dan seterusnya, itu di Ramperda itu kan sudah diatur secara detail. Tinggal nanti adalah apakah DPR sepakat yang akan diusulkan oleh Pak Bupati. Yang kelima adalah, kan saya sering mengikuti IG-nya Pak Bupati, jadi setiap rapat dan seterusnya saya lihat semuanya adalah protokol kesehatan, semua yang digunakan. Ini adalah contoh. Kadang-kadang masyarakat awam itu, Bapak Ibu sekalian, orang-orang di kampung misalnya, mau dilihat contoh. Jangan misalnya ada pejabat ketemu anjurannya lain, yang dia lakukan lain, itu bermasalah. Meskipun ada pertemuan yang kelihatannya tidak pakai protokol kesehatan, tapi itu tidak dipublikasi, tidak sampai diketahui oleh warga, sehingga efektif semua apa yang direncanakan. Nah, karena itu bisa efektif kalau pemerintah itu konsisten mendorong dan mengkampanyekan terus sampai masyarakat sadar. Tadi sampai terbentuk habit baru yang disampaikan Bupati. Kalau sudah terbentuk habit baru, nggak perlu lagi sebenarnya main paksa, tapi ada affirmative action yang dilakukan, tindakan afirmasi apa yang mempercepat kesadaran ini. Yang mempercepat kesadaran tindakan afirmasi adalah ya dengan menerbitkan aturan misalnya. Yang kedua adalah bisa efektif kalau masyarakat itu mau taat.
Karena bagaimanapun aturan itu sasarannya adalah masyarakat. Yang ketiga adalah butuh aturan yang tegas untuk menindaki. Awal-awal gini butuh menindaki. Setelah habitnya terbentuk, jadi tidak perlu lagi hukum itu akan jalan dengan sendirinya kalau orang sudah sadar. Kayak yang Pak Bupati sampaikan tadi, bahwa kalau kita masuk bandara dulu memang kita bebas aja masuk keluar masuk bandara, dan sekarang harus melewati prosedur yang ketat. Harus buka dulu, awalnya tidak buka tidak buka jam tangan dan seterusnya. Sekarang orang dengan sadar dipaksa buka, jadi habit baru, jadi kebiasaan baru. Nah, ini butuh aturan yang memaksa, pertama, untuk melindungi si penindak, maksudnya aparat penegak hukumnya. Yang kedua adalah untuk melindungi masyarakatnya. Jadi masyarakat juga tidak ditindaki sewenang-wenang, penegak hukum juga tidak bisa dituntut balik ketika mereka melakukan tindakan. Jadi melindungi dua elemen. Karena itu menurut saya ini penting Bapak Ibu sekalian bagi kita untuk kita pikirkan, untuk kita dorong, dan kalau bisa sih sebelum 2020 ya pasti harus selesai sebelum 2020 kalau ramperdanya ini bisa jadi pilot project bagi pemerintah daerah lain kalau ini jadi, dan ini praktik pertama mungkin kalau ini bisa segera disahkan, karena bagi kami yang orang hukum susah mengendalikan masyarakat kalau tidak ada aturan untuk mereka jadikan pedoman, karena masyarakat kalau orang kepala batu yang disampaikan oleh Mas Idi tadi itu susah sekali, itu harus dipaksa, dikasih efek jerak baru mau taat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hukum itu memang begitu, lex dura sertamen scripta. Hukum itu kejam karena memang begitu dia. Jadi jangan kita takut kalau misalnya ini keras, tidak, memang begitulah bunyinya. Lex dura sertamen scripta. Hukum itu kejam karena begitulah, ya eksistensial. Tanpa keras itu bukan hukum namanya. Mungkin itu dari saya, sekian. Assalamualaikum. Pesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajrul Rahman. Selanjutnya saya ingin ke Bapak Bupati Goa. Setelah launching gerakan 1 juta masker ini, selanjutnya langkah apa sih yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Goa, termasuk sedikit menyinggung soal ranperda yang baru saja diserahkan pemerintah Kabupaten Goa ke DPRD. Apa-apa saja sih poin penting yang ada dalam ranperda itu? Silakan Pak Bupati. Ya, baik. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan sahabat saya Pak Dr. Wahyudi Muhsin dan juga Pak Fajrul Rahman, dosen Fakultas Hukum Unhas, bahwa begini, kalau kita lihat tadi slide yang disampaikan oleh Pak Fajrul, pemerintah Indonesia itu kan mengambil posisi yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tidak menganut sistem lockdown yang dilakukan oleh beberapa negara. Memang kalau kita lihat efektivitas dari beberapa negara-negara yang melakukan lockdown, itu memang kurvanya langsung menurun drastis, karena memang orang tidak bisa berkegiatan kemana-mana. Nah, tetapi kalau kita lihat situasi Indonesia, memang kita tidak bisa melakukan lockdown. Makanya yang dipilih adalah pembatasan sosial berskala besar. Tetapi menurut saya juga pembatasan sosial berskala besar itu bukan jalan keluar. Karena dia hanya mampu menekan angka penularan pada saat PSBB. Begitu selesai PSBB naik langsung, karena ibarat air atau keran air yang selama ini ditutup lalu kemudian dibuka. Saya ingin katakan dan memberikan contoh bahwa DKI Jakarta saja yang 3 kali melaksanakan PSBB 14 hari kali 3 sampai dengan sekarang kurvanya kembali naik. Kenapa? Car Free Day dibuka, tempat-tempat dibuka, terjadi kerumunan. Nah, ada 3 kategori penularan tertinggi. Ini menurut data dan riset yang ada. 3 kategori tertinggi itu yang pertama adalah crowd, kerumunan. Inilah potensi
tertinggi penularan COVID-19. Yang kedua adalah close, tempat tertutup. Jadi ruangan ber-AC, pengantin, apa dan segala macam. Ini masuk dalam kategori penularan tertinggi. Dan yang ketiga adalah kontak, berkontak antara satu dengan yang lainnya. Nah, 3 kategori ini sesuai hasil penelitian yang ada menyumbangkan 71% angka penularan. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau menurunkan angka tersebut, maka hindari yang 3 ini. Dengan cara disiplin untuk menghindari 3 kategori ini. Selain tadi menghindari dengan cara menerapkan protokol kesehatan agar kita tidak tertular, ya yang kedua adalah menghindari 3 kategori ini untuk juga menghindari proses penularan. Nah, oleh karena itu, PSBB menurut saya bukan jalan keluar, karena dia hanya mampu menekan pada saat pelaksanaan PSBB. Begitu selesai kembali lagi. Nah, oleh karena itu, apa cara yang harus kita lakukan? Ya memang harus mendisiplinkan masyarakat kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fajrul, ada proses yang harus kita lalui bersama untuk mendisiplinkan masyarakat kita, yaitu dengan cara harus adanya payung hukum. Nah, petugas yang bekerja di lapangan ini sebenarnya sudah ini gondok nih, kira-kira begitu. Kira-kira sudah merasa bahwa kenapa kayak ini dikasih tahu berkali-kali tidak mau mendengar kayak gitu. Tapi dia pada saat proses memberitahu, dia tidak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada payung hukumnya. Bahkan ketika dia mau tegas dengan sedikit keras, maka itu juga akan bisa berbalik kepada mereka-mereka yang ada di lapangan. Karena dia tidak memiliki pegangan yang kuat. Nah, pegangan yang kuat bukan peraturan bupati, bukan peraturan wali kota. Aturan yang kuat adalah Perda, peraturan daerah, yang di dalamnya mengatur sanksi. Sanksinya itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Contoh misalnya, Ranperda yang ada di Kabupaten Goa akan kita bahas bersama, yaitu sanksinya. Sanksinya di situ ada sanksi denda, tetapi sanksi dendanya bisa dia bayar denda kalau tidak mau ikut sanksi sosial. Atau kalau dia tidak mau ikut sanksi sosial, ya bayar denda. Jadi masyarakat dikasih pilih. Mau sanksi sosial, silahkan tidak bayar denda. Tapi bayar denda tidak ikut sanksi sosial. Nah, tetapi dalam sanksi tersebut tidak boleh ada kurungan. Kenapa? Masyarakat kita yang melanggar ini kan bukan narapidana, bukan orang jahat, tetapi perlu diberikan kesadaran. Nah, jadi siapa yang melanggar sanksi, siapa yang melanggar akan diberikan sanksi sosial atau diberikan denda. Nah, pada proses itu menurut saya masyarakat kita memang perlu sedikit, kalau tadi dikatakan Dr. Yudi dan Pak Fajrul, ini mohon maaf ini dalam tanda kutip, menghadapi orang kepala batu. Ya. Harus dengan tangan besi. Karena batu itu akan hancur kalau berhadapan dengan besi. Seperti apa besi yang dimaksud? Seperti apa tangan besi yang dimaksud? Ya aturannya harus ditegaskan. Harus dengan aturan yang tegas, baru kita bisa memecahkan batu tersebut dengan tangan besi. Oleh karena itu, memang harus ada sedikit paksaan seperti yang dikatakan Pak Fajrul. Saya ingin kasih contoh lagi berkaitan dengan sedikit paksaan. Karena memang kita di Indonesia ini bukan hanya di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Goa, di Indonesia memang harus ada paksaan ketika menerapkan sebuah aturan. Saya kasih contoh bahwa kita ingat dulu jalan tol. Jalan tol ini sebelum berlaku yang namanya e-tol, ya, kita masih membayar namanya pembayaran manual di loket-loket jalan tol. Ketika mau diberlakukan yang namanya e-tol, ada satu loket yang disisakan khusus untuk uang cash. Selebihnya adalah e-tol. Dan beberapa bulan dilakukan sosialisasi sebelum diberlakukan secara keseluruhan untuk e-tol tersebut. Tetapi ada satu loket yang disiapkan hanya untuk pembayaran uang cash bagi orang yang tidak sempat mengurus e-tolnya.
Apa yang kita dapatkan? Orang lebih memilih antri di satu loket tersebut dibandingkan mengurus e-tol. Itu. Orang lebih memilih antri panjang berjam-jam ngantri, bermenit-menit antri dibandingkan pergi urus e-tol di Alfamart, Alfamidi dan lain-lain. Nah, tetapi ketika diberlakukan itu secara keseluruhan, dia dipaksa kalau mau masuk jalan tol harus urus yang namanya e-tol. Akhirnya semua ikut. Semua ikut. Yang penting sudah dilakukan proses sosialisasi, disampaikan bahwa ini sampai bulan begini hanya 1 bulan untuk dilakukan sosialisasi. Setelah itu tidak ada lagi. Orang beramai-ramai, bahkan yang sempat tidak mengurus, dia sempat turun dari mobilnya minta tolong ke mobil belakangnya untuk dibayarkan dulu dengan dia tukar dengan uangnya. Tidak apa-apa, tapi itu adalah proses itu. Tetapi untuk mereka bisa didisiplinkan, ya harus dengan sedikit paksaan. Nah, kita nanti akan buat tim khusus di Kabupaten Goa. Ketika memang Perda disahkan oleh DPRD, maka akan ada tim terpadu. Tim terpadu itu isinya adalah dari pemerintah Kabupaten Goa, dari Polres Goa, dari TNI, Kodim, kemudian dari organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Mungkin saja organisasi kepemudaan seperti KNPI, Abdi Merah Putih, organisasi-organisasi lain seperti Pemuda Pancasila, kemudian ada Brigade, ada Garuda Merah Putih, ada Laskar Merah Putih. Ini semua kita libatkan. Masuk di dalam tim terpadu. Seperti waktu kita melaksanakan PSBB. PSBB waktu dilaksanakan di Kabupaten Goa bukan hanya Pemda yang melaksanakan, tapi kita rekrut semua organisasi-organisasi. Supaya bisa bersama-sama, kita bisa menjalankan aturan ini. Kalau kita sudah tegas, maka yakin dan percaya masyarakat akan ikut. Tetapi harus kita disiplinkan diri kita dulu, baru mendisiplinkan masyarakat kita. Jadi kita harus dilihat dulu bahwa mengikuti protokol kesehatan, barulah masyarakat kita bisa disiplinkan. Jadi saya rasa bahwa insya Allah Kabupaten Goa akan mengesahkan perda tersebut dalam waktu dekat, dan kami juga berharap Pak Fajrul, Pak Dr. Yudi, bahwa Kabupaten Goa ini bisa dijadikan rujukan untuk kabupaten kota lainnya membuat perda. Karena khusus Makassar, kemarin waktu saya penyerahan, saya sampaikan kepada Pak PJ Wali Kota Makassar bahwa Pak ini harus dengan perda, Pak. Kenapa? Saya sangat berkepentingan dengan Makassar. Sebab 40% aktivitas masyarakat saya di Kabupaten Goa itu di Makassar. Itu. Dan kalau kita tracking, orang-orang yang positif dari awal sampai dengan hari ini itu sebagian besar aktivitasnya di Makassar. Jadi pulang bawa oleh-oleh. Itu. Sayangnya yang dia bawa pulang oleh-oleh virus. Ini yang tidak enak ini. Biasanya orang kalau bepergian kemana bawa pulang oleh-oleh, makanan kah, minuman kah, atau apa. Ini aduh, virus yang dia bawa pulang. Itu kira-kira seperti itu. Nah, angka positif yang ada di Kabupaten Goa itu mengalami kenaikan cukup tinggi juga karena 120 orang itu yang positif dari lapas yang ada di Patalah Sambolangi itu. Ya, tetapi ya kita ini menjadi PR kita bersama seperti yang disampaikan tadi bahwa tidak boleh Kabupaten Goa berdiri sendiri. Harus semua daerah melakukan gerakan yang sama. Musuh kita sama ini. Musuh kita sama, virus corona. Cara mengatasinya juga sama. Itu. Cara mengatasinya dengan disiplin, mengikuti protokol kesehatan dan menghindari 3 kategori yang tertinggi penularan COVID-19. Jadi saya berharap bahwa ke depan harus ada pola gerakan yang sama untuk bisa mengatasi. Karena kalau kita berhasil menurunkan di Kabupaten Goa sementara daerah lain tetap
tinggi, namun transmisinya berbolak-balik, Makassar, Goa, kemudian Goa, Takalar, dan lain-lain, wah sama saja. Gitu, sama saja. Dan ingat, situasi ini masih panjang. Situasi ini masih panjang. Oleh karena itu, saya berharap bahwa Perda ini disahkan dan gugur dengan sendirinya pada saat pandemi ini sudah berakhir. Gitu. Jadi buat apa kita lakukan lagi perda wajib masker kalau sudah tidak ada virus corona, kan? Itu. Jadi maksud saya perda ini kita dorong berlaku pada saat pandemi COVID-19. Tapi begitu selesai, ya sudah, penerapannya juga kita sudah selesaikan. Nah, ada satu yang ingin saya sampaikan. Dalam perda wajib masker dan protokol kesehatan itu, Pak Fajrul, kita juga mendiskusikan bersama bagi semua tempat-tempat usaha. Tempat-tempat usaha itu kita berharap ke depan yang mau membuka tempat usahanya itu menyurat kepada Pemda. Menyurat kepada Pemda untuk permohonan pembukaan izin usaha. Nah, nanti Pemda akan membentuk yang namanya tim survei. Tim survei yang terdiri dari Dinas Kesehatan dan dinas-dinas terkait. Yang tentu dibekali dengan yang namanya protokol kesehatan. Jadi nanti tugasnya ketika para pengusaha itu menyurat kepada Pemda, tim survei ini yang akan mendatangi tempat usaha mereka. Apakah dia sudah memberlakukan yang namanya protokol kesehatan? Kalau tim survei ini mengatakan bahwa dia sudah menerapkan, maka diberikan izin untuk bisa membuka usahanya, baik rumah makan, restoran, tempat-tempat pariwisata, dan lain-lain. Nah, ketika dia sudah buka, lalu kemudian setelah perjalanan pada saat tempatnya buka, dia tidak menerapkan protokol kesehatan, maka sanksinya 1 bulan penutupan. Langsung Pak, 1 bulan penutupan dulu. Atau kalau tidak, bayar denda. Kalau tidak, bayar denda. Nah, ketika perjalanannya, dia kedapatan kedua kalinya, kita tutup lagi. Dengan sanksi 3 bulan penutupan. Atau kalau tidak, bayar denda lagi. Dendanya lebih besar lagi dibandingkan denda yang pertama. Nah, tapi kalau tidak lagi, yang ketiga, tutup Pak, cabut Pak. Cabut izin usahanya. Ini harus tegas Pak. Nah, itu kira-kira yang kita mau masukkan dalam ranperda. Nanti saya juga minta komentarnya Pak Fajrul ini. Kira-kira seperti apa? Apakah ini yang ada di konsep saya ini kan masih Pak, masih pikiran liar. Ya perlu didiskusikan bersama-sama, tetapi saya yakin dan percaya dengan cara seperti itu kita bisa mendisiplinkan mereka. Jadi bukan hanya masyarakat yang kita ingin disiplinkan, tapi tempat-tempat juga, perkantoran apa dan segala macam. Nah, sebelum saya melakukan itu, kantor Pemda dulu secara internal saya disiplinkan. Dengan cara semua pintu masuk Pemda sudah ada tempat cuci tangan. Kemudian semua area sudah wajib masker. Kursi-kursi dan meja pegawai sudah kita atur jaraknya 1,5 meter sampai dengan 2 meter. Itu dulu. Jadi begitu PMK internalnya selesai, baru kita mau terapkan ke tempat-tempat lain. Saya pikir itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati. Memang diperlukan payung hukum untuk mendisiplinkan masyarakat ini. Mudah-mudahan perda wajib masker ini bisa segera ditetapkan untuk diterapkan. Selanjutnya saya ingin Pak Dokter dulu, Pak Dokter Wahyudi Muhsin, terkait jumlah kasus positif di Sulsel hingga tanggal 10 kemarin kami mencatat ada sekitar 6.000 lebih kasus positif di Sulsel. Kira-kira apa sih yang menyebabkan tingginya angka kenaikan kasus di Sulsel? Selanjutnya, apakah perlu daerah lain mencontoh gerakan yang telah digagas pemerintah Kabupaten Goa, misalnya gerakan 1 juta masker untuk memutus mata rantai COVID-19 ini? Silakan. Ya, banyak. Pertama, sebenarnya kita bisa tinggi sampai saat ini 6.500 itu karena kesalahan awal. Kesalahan awal yang dilakukan oleh pemerintah kita. Kenapa? Karena pemerintah Sulsel bilang
ke kiri. Pemerintah Makassar bilang ke kanan. Maka yang terjadi adalah kebingungan masyarakat. Masyarakat cenderung memilih yang menurut dia benar walaupun salah. Dituduhlah dokter punya banyak keuntungan dengan kasus COVID ini. Dilemparkanlah isu bahwa ini konspirasi, bahwa ini hanya buatan-buatan oleh dokter dan nakes. Dilemparkanlah isu bahwa ini menjadi sebuah permainan-permainan elitis dokter saja. Dilemparkan isu bahwa corona bisa sembuh karena buktinya tidak ada obatnya, toh ada yang sembuh. Dilemparkan lagi isu bahwa sebenarnya ini corona, yang penting kita bisa imun tubuh bagus, sehingga masker tidak perlu. Banyak isu-isu yang kesannya benar, tapi menyesatkan. Itu yang terjadi saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, 78% kasus kematian di Sulsel itu ada di Makassar. 78% kasus kematian ada di. Dan 6.500 dengan jumlah penduduk 1,5 juta Sulsel itu sama dengan Jawa Barat. Sementara Jawa Barat jumlah penduduknya 40 juta. Kalau dilihat dari populasi jumlah penduduk dengan jumlah yang terpapar, sebenarnya kita ranking 1. Saat ini kita masih tetap ranking 1, ranking 2, ranking 3 nasional. Ini yang harus kita, menurut kami, apa yang dilakukan oleh pemerintah Goa. Ada seorang leadership kepemimpinan hadir di tengah masyarakat. Masyarakat ini hanya butuh dipimpin, butuh arahan. Kalau pemimpinnya ambigu, susah. Tidak akan bisa, masyarakat akan dengan tipikal kayak Pak Adnan saja, itu jumlahnya masih 619. Tapi saya yakin dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan, ada perda, terus ada masker, aku yakin sebulan 2 bulan Goa akan sangat melandai. Kenapa? Hulu ke hilirnya jelas. Penanganan COVID-19 hulu ke hilirnya jelas. Apa-apa yang disampaikan Pak Bupati sebenarnya itu yang harusnya dilakukan oleh semua bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Bukan hanya Sulsel, seluruh Indonesia. Kenapa? Memang harus ada perda. Kemarin pikirnya kita, PSBB itu adalah bentuk sebuah payung hukum dalam menjatuhkan sanksi. Ternyata benar kata Pak Bupati, PSBB ini adalah hanya menghambat keran. Tapi sebenarnya harusnya dengan PSBB itu linear dengan edukasi masyarakat soal protap kesehatan itu. Ini yang tapi wajar karena ini adalah sesuai dengan Kepres 12 tahun 2020 bahwa ini bencana non alam. Kita dalam keadaan shock semuanya. Sampai-sampai kita masih tidak percaya ada gitu corona. Namanya bencana alam, kayak tiba-tiba ada bencana kayak di Aceh kemarin tsunami, orang shock. Sekali lagi, virus corona ini merupakan bencana nasional non alam. Dan sampai saat ini dokter, nakes, dan semua ahli epidemiologi masih mencari bentuk. Yang bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana preventif. Dengan cara protap kesehatan diterapkan. Yang kedua adalah ada payung hukum perda. Dan kami akan minta kepada seluruh dokter-dokter ID, Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Kota, untuk bisa izin Pak Bupati akan merujuk ke Goa. Kenapa? Memang butuh payung hukum. Kenapa? Kalau ada payung hukum yang jelas kita berikan perda, maka ini bentuk menjadikan masyarakat ada arahan. Oh, kalau tidak pakai masker didenda. Orang akan menjadi aware. Bukan berarti kita menakut-nakuti, bukan. Kita memberikan aware ke masyarakat bahwa ini loh, jangan, kalau kau sendiri yang meninggal tidak ada masalah karena kau tidak pakai masker. Tapi kalau banyak orang kau tulari, kasihan.
Percuma kita berbicara berbusa-busa kalau memang tidak ada penerapan protap yang jelas. Kemarin kami diskusi dengan PJ Wali Kota Makassar, IDI, bahwa tolong libatkanlah IDI sebagai organisasi profesi. Mungkin ada dokter, profesor, dan lain sebagainya, tapi dia ASN yang mungkin saja takut-takut kalau bicara kebenaran di hadapan Bapak. Kalau IDI sebagai organisasi profesi, tidak pusing dengan Belanda, Bapak mau marah atau tidak, kalau kami kasih masukan, inilah IDI di Ikatan Dokter Indonesia disumpah, ada protap-protap yang harus dilakukan. Nah, termasuk sangat sepakat bahwa memang selain upaya-upaya kesehatan, memang butuh upaya-upaya hukum. Karena semua aspek kehidupan kita ini adalah aspek hukum. Mohon maaf Pak Bupati, saya juga alumni hukum, sehingga saya tahu bahwa memang butuh sebuah metode mengatur negara, Singapura, Amerika, Malaysia, tertib rapi karena ada aturan hukum yang jelas. Di pemerintah Kota Makassar, dia terima terus tamu, tidak melihat physical distancing, tidak menyemprot disinfektan. Sementara tadi kata Pak Bupati benar, ada crowd, ada kumpulan. Sementara ingat Ki, virus corona ini tidak terbang-terbang. Yang ada adalah inang. Inang itu adalah manusia. Kalau manusianya berkumpul, waduh, penyebarannya sangat cepat. Dan saya yakin kalau ini efektif gerakan 1 juta masker yang dilakukan oleh Bapak Bupati, sebulan 2 bulan, feeling saya tingkat yang terpapar oleh virus corona berkurang, dengan catatan tidak ada transmisi atau tidak ada pengiriman dari Takalar, dari Makassar. Makanya kami menyampaikan kepada pemerintah provinsi, stop sudah wisata COVID itu. Yang perlu adalah bagaimana tiap daerah menangani pasien COVID sesuai dengan kebutuhannya di daerah, kecuali gawat baru rujuk. Percuma kita kirim orang yang positif ke Makassar semua, mengaburkan tracing. Anggaplah 10 yang kena di Kabupaten A, dibawa semua. Dia lupa tracing ke keluarganya 14 hari yang lalu ketemu sama siapa, sehingga menyimpan bom waktu. Lebih bagus ditangani di kabupaten sendiri atau di kota sendiri. Nanti betul-betul parah baru kita kirim ke Makassar. Saat ini 5 rumah sakit rujukan di Makassar full semua. Padahal ada 40 SK rumah sakit kabupaten kota awal-awal dibikin untuk rumah sakit rujukan. Kenapa tidak itu dimaksimalkan? Tapi apapun itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Goa, menurut saya itu efektif. Pertama, ada menanamkan kebiasaan habit pakai masker, dibungkus dengan perda, dengan aturan-aturan yang jelas. Makanya, aku yakin kalau ini bisa, tentunya harus memang bekerja sama dengan Kabupaten Takalar dan Makassar untuk bisa berkolaborasi. Makanya, kemarin kami bilang sama pemerintah Kota Makassar, harus betul-betul menerapkan protap kesehatan yang ketat disertai dengan hukuman yang ketat. Bukan untuk, kata Pak Bupati, saya sepakat tidak akan dipenjara, karena bukan kriminal. Cuma memang harus ada peraturan yang jelas mengatur soal kalau orang tidak pakai masker usaha dulu, umpamanya yang 4 tempat duduk sekarang sisa menjadi 2, dulunya 30 menjadi 15. Kalau umpamanya tidak dilakukan protap kesehatan, disanksi. Anggaplah umpamanya ditutup, ya kayak Pak Bupati bilang 1 bulan. Tidak apa-apa, itu efek jerah. Nah, ingat, saya sudah sampaikan, IDI sudah sampaikan ke beberapa kali kesempatan bahwa new normal bisa dilakukan kalau panglima tertinggi adalah kesehatan, protap kesehatan itu betul-betul menjadi panglima tertinggi, karena ini adalah kasus COVID-19. Semua aturan-aturan perda pun yang Pak Bupati bikin, pasti berwujud kepada para kesehatan. Makanya kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah Goa, dan semoga ini menjadi contoh seluruh kabupaten dan seluruh Indonesia soal penanganan yang sangat-sangat terstruktur, dari hulu ke hilirnya jelas. Kebanyakan orang hulunya saja lupa hilirnya. Ini Kabupaten Goa simple, efisien, dan efektif. Mungkin itu. Sekali lagi ini bukan gola Pak Bupati, demi rakyat Bapak sudah memikirkan hal yang terbaik. Mantap. Salut. Mantap, Dokter. Masuk Yan.
Oke, baik, terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya saya ingin ke Pak Fajrul Rahman dulu terkait dengan semakin meningkatnya jumlah angka positif yang ada di Sulsel ini. Menurut Anda sejauh ini penanganan COVID di Sulsel ini apakah sudah efektif? Terus termasuk dengan yang tadi dikatakan Pak Bupati terkait yang ingin diskusikan terkait dengan izin untuk pelaku usaha untuk menerapkan protokol kesehatan. Silakan Kak Fajrul. Iya, Tabe. Karena buktinya kita tidak melandai, berarti tidak efektif. Itu catatannya. Karena kita tidak pernah turun, kita selalu di angkanya naik. Karena itu penanganannya tidak efektif. Saya setuju ini mungkin kesalahan dari awal sih sebenarnya, dari pemerintah pusat sebenarnya. Karena semua dulu kan orang dibuat semua ragu-ragu. Ini yang benar yang mana, ini yang mau diikuti. Ya, COVID, juru bicara COVID lain hari ini, besok lain lagi. Ini memang bermasalah sehingga trust masyarakat terhadap penanganan ini jadi soal. Perang apa namanya? Bukan perang sih. saling menegasikan argumen antara satu pemerintah provinsi dengan pemerintah kota, katakanlah di Makassar. Ini jadi soal karena ini efeknya adalah efek tingkat kepatuhan masyarakat itu menjadi masalah. Maka angka angka terus naik. Dan ini kita prihatin sebenarnya karena harusnya kita sudah turun. Kita melihat orang di kafe masih ada kerumunan, ada kafe di BTP sini ada satu kafe misalnya setiap 3 kali seminggu itu saya lihat kerumunan itu luar biasa. Tidak ada yang tegur. Tidak ada Satpol PP yang kontrol. Kerumunan karena live musik sehingga anak-anak muda itu duduk berkerumun kayak biasa situasi normal, tidak pakai masker dan seterusnya. Ini semua problem. Dan karena mereka bisa jadi OTG, mereka yang akan menularkan. Bukan hanya satu kafe, ada lagi kafe misalnya, keluar BTP itu sebelah kanan agak lurus, itu menumpuk orang dan itu rata-rata tidak pakai protokol kesehatan. Nah, problem inilah yang menyebabkan saya pikir, mungkin teman-teman di media massa bisa mensurvei habis maghrib putarlah di kafe-kafe yang kira-kira kafe-kafe yang sekitaran kampus, misalnya kampus di mana begitu di UMI, kampus Unhas, sekitar itu biasa orang kepala batu itu banyak. Maksudnya orang yang tidak taat terhadap protokol kesehatan itu banyak. Dan itulah pusat penyebaran COVID. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua adalah saya setuju idenya Bupati ini memang brilian. Itu belum saya lihat di naskahnya Pak Bupati, saya cek naskahnya, yang urutan tahapan sanksi tadi itu belum diatur, tetapi di pasal 29 itu sudah diatur soal sanksi administratif terhadap pelaku usaha, tapi baru satu poinnya, penutupan sementara tapi tidak bertingkat. Penutupan sementara tempat usaha jika dia melanggar ketentuan di pasal 13 kalau nggak salah. Nah ini mungkin bisa dielaborasi kembali, dibagi lagi ke 2 atau 3 pasal sehingga turunannya menjadi jelas. Saya kira kalau perda ini selesai, Satpol PP bisa bekerja secara optimal. Tapi saya ragunya adalah karena antara Goa dan Makassar ini satu. Tadi Pak Bupati bilang yang dibawa pulang bukan oleh-oleh, virus. Itu masalahnya. Coba berjarak ini, kita bisa uji sebenarnya efektivitas perda ini. Saya yakin 2 bulan optimal. Kalau ini tegak betul dan tidak disuplai
tidak disuplai gitu. Karena penyuplai terbesar kita ini di Makassar. Gimana caranya ini bisa dihentikan? Mau dilarang, sementara perwali nya tidak dilarang masuk kalau orang Makassar, apalagi yang jelas kerjanya di Kota Makassar, tidak dilarang masuk. Artinya tidak berhenti suplai virus ini kalau begitu. Kecuali ada bisik-bisikan antara bupati dan PJ wali kota, sama-sama yuk bikin perda begitu. Kita sama-sama bikin perda, kita atur sama-sama supaya ini kafe-kafe ini Bapak Ibu sekalian, mengerikan sekali saya. Kafe-kafe. Nah ini kalau tidak diancam, tidak ditutup misalnya, tidak diancam dengan menutup 1 bulan, 2 bulan, ini bermasalah. Karena ini jadi apalagi situasi pilkada misalnya di Makassar, orang ketemunya di kafe pasti. Dan itu nggak bisa mengatur jarak. Karena itu kalau misalnya bisa saling membisik antara Pak Bupati sama Pak PJ Wali Kota, ya sama-sama mulai supaya nanti di akhir tahun ini 2 perda ini bisa selesai bersamaan, penanganannya menjadi bersamaan. Karena selesai Goa, saya khawatir tidak efektif. Sudah setengah mati Pak Bupati keluarkan anggaran, sudah setengah mati Satpol PP Pak Kogea dengan masyarakat. Tetapi penyuplainya bukan di Goa, penyebabnya bukan di Goa, penyebabnya ternyata di tempat. Jadi hulunya lain, hilirnya lain. Jadi akhirnya penanganannya tidak efektif. Tetapi ini adalah ikhtiar yang saya pikir sudah optimal. Kalau ini jadi ditetapkan katakanlah bulan 10 paling telat, bulan 10 Oktober paling telat, itu selesai, itu langsung bisa dijalankan bulan 11 dan seterusnya, ini bisa menekan. Dengan catatan tadi, catatannya Pak Bupati tadi saya ulangi lagi ya, kalau tidak disuplai, kalau disuplai ya kasihan juga, karena kasihan Satpol PP di Goa, kasihan anggaran yang dipakai untuk itu, tapi ada penyuplai di tempat lain. Jadi Makassar harus juga diselesaikan menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajrul Rahman. Selanjutnya saya ingin ke Pak Bupati lagi. Ini Pak, kami di redaksi, mohon dikoreksi kalau saya salah, mencatat ada 619 kasus positif di Kabupaten Goa. Kemudian ada sudah 106 pasien yang sembuh. Ya. Nah, sejauh ini apa saja sih yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Goa dalam menekan penyebaran COVID-19 di Goa, termasuk target Goa sendiri untuk masuk zona hijau ini kapan sih? Apalagi kan di Desember nanti ini akan ada pilkada. Ya. Kalau dikatakan apa yang kita lakukan, tetap kita melakukan seperti biasa dengan cara melakukan edukasi kepada masyarakat untuk bisa mengikuti protokol kesehatan yang ada. Tetapi seperti kata pengantar saya bahwa edukasi itu tidak cukup. Harus dengan ada yang namanya penindakan. Nah, penindakan itu hanya bisa dilakukan ketika ada payung hukum yang melindungi kita untuk bisa melakukan penindakan. Nah, seperti apa payung hukum yang diperlukan? Yaitu peraturan daerah. Kalau peraturan bupati itu lebih bersifat pada internal saja, internal Pemda, gitu. Tetapi kalau misalnya kita mau mengatur seperti ada sanksi, maka itu harus dengan yang namanya peraturan daerah. Maka kedepannya kita berharap pola-pola yang dilakukan ketika Perda ini telah disahkan adalah pola penindakan yang dilakukan dengan cara tegas. Gitu. Pola yang dilakukan adalah penindakan dengan cara yang tegas. Karena saya pikir proses edukasi sudah kita lakukan. Sampai dengan saat ini terus kita lakukan. Setiap orang yang positif juga di Kabupaten Goa langsung kita lakukan tracking. Tracking dia ketemu sama siapa, semua langsung di swab. Jadi bukan rapid, swab. Jadi kalau ada satu di antara keluarganya yang positif, langsung semua istri, anak-anaknya atau suami anak-anaknya langsung swab. Langsung swab. Untuk kita bisa
melihat dan mengukur apakah ini positif. Kalau positif langsung kita lakukan protokol kesehatan. Kalau misalnya dia OTG, langsung isolasi mandiri. Isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Kita langsung lakukan untuk dia bisa dilakukan isolasi secara mandiri. Sekarang ini kita bisa melakukan penindakan di Kabupaten Goa dengan cara ini semacam uji coba atau simulasi. Jadi kalau orang yang kita dapatkan tidak memakai masker, itu kita suruh push up dulu, push up 20 kali, 30 kali. Itu yang sekarang kita kedepankan adalah teman-teman dari Kodim yang melakukan itu. Atau kalau enggak, suruh baca Pancasila atau baca Undang-Undang Dasar, begitu-begitu. Ini untuk simulasi, jadi kita mau simulasikan dulu sebelum perda itu dijalankan. Sama ketika kita melaksanakan PSBB di Kabupaten Goa. PSBB itu kita laksanakan setelah distribusi bantuannya tersalurkan terlebih dahulu, baru kita lakukan yang namanya PSBB. Nah, cuman memang pada saat melakukan itu memang harus ada pola yang betul-betul dilakukan dengan cara yang tegas. Karena sekarang faktor yang mempengaruhi salah satunya adalah faktor psikologis. Ketika psikologisnya mengatakan bahwa oke, saya harus pakai masker. Kalau saya tidak pakai masker, saya kena hukuman. Nah, itu yang kita mau. Itu yang kita kehendaki supaya ini menjadi kebiasaan baru. Saya ingin ini di handphone saya soalnya. Apa kelihatan atau tidak ya? Ini contoh-contoh yang kita dapatkan masyarakat tidak pakai masker. Nah, kita sudah push up sekarang. Itu. Kelihatan ya? Nah. Kelihatan. Ya, sekarang kita suruh push up. Jadi Satpol PP dengan TNI dari Kodim kita suruh kita kedepankan bersama dengan polisi. Pokoknya siapa yang tidak kedapatan tidak memakai masker langsung push up. Kalau misalnya tidak hafal Pancasila ya sudah push up. Atau kalau enggak kengkre, kira-kira begitu. Masa sampai sekarang masih ada yang tidak hafal Pancasila, kan ini aneh-aneh juga ini. Itu sudah push up sekarang nih. Itu. Jadi semua yang kita dapatkan tidak memakai masker langsung dikasih singgah, lalu kemudian mereka push up. Ini simulasi, ini uji coba. Sebelum perda itu betul-betul disahkan, karena saya yakin dan percaya karena kita sudah sepaham dengan DPRD juga, saya yakin dan percaya perda wajib memakai masker itu akan disahkan oleh DPRD karena kita memiliki pandangan dan pemahaman yang sama bahwa ini masalah yang besar seperti yang dikatakan Dr. Yudi dan Pak Fajrul, ini harus dengan extraordinary. Jadi betul-betul harus dengan cara-cara yang tidak biasa. Nah, sebelum itu diberlakukan, distribusikan dulu maskernya. Itu. Sekarang dengan semua gerakan 1 juta masker, tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Goa yang tidak memakai masker. Kalau masih ada yang belum memakai masker, minta sama Pemda Goa, datang ke kantor Bupati Goa, kita kasih masker. Itu. Nah, sehingga tidak ada lagi alasannya masyarakat tidak memakai masker. Jadi begitu perda ini disahkan, sudah disimulasikan, sudah diuji coba, sudah dibagikan maskernya, maka tidak ada lagi alasan untuk tidak memakai masker. Kalau masih ada yang tidak memakai masker, ya sudah kita berikan sanksi. Nah, itulah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Goa untuk bisa memutus. Nah, namun sekali lagi memang seperti yang disampaikan Pak Fajrul dan saya juga sampaikan di awal tadi bahwa kita berharap kabupaten kota lainnya di Sulawesi Selatan melakukan hal yang sama. Maka waktu hari Minggu lalu kita melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan seluruh Bupati Wali Kota se-Sulawesi Selatan yang dipimpin langsung oleh Pak Gubernur untuk bisa memiliki pola gerakan yang sama. Saya sampaikan kepada beliau bahwa kami sudah
akan mengesahkan perda, sehingga kami mendorong kabupaten lain juga ini bisa memiliki perda yang sama, yaitu perda wajib masker dan penerapan protokol kesehatan. Lebih bagus lagi, nah, kemarin juga ini menjadi usulan dari beberapa bupati wali kota, Pak Bupati Sopeng dan juga Pak Wali Kota Parepare, mengatakan bahwa lebih bagus lagi kalau misalnya provinsi membentuk atau membuat perda. Lalu kemudian dari perda provinsi itulah yang menjadi rujukan dari kabupaten kota lainnya untuk bisa membuat perda di masing-masing daerahnya. Nah, cuman saya sampaikan bahwa mohon maaf, kami sudah serahkan naskah akademiknya, kami Kabupaten Goa sudah selesai dan kami sudah serahkan ke DPRD, artinya kami lebih duluan gitu. Kan saya juga sudah 2 kali mengusulkan. Pada saat rapat koordinasi pengawasan saya usulkan, dan pada saat yang minggu-minggu lalu juga saya usulkan untuk dibuat perda. Jadi kalau misalnya Pemprov membuat perda, ya kita akan sesuaikan dengan perda yang ada di Kabupaten Goa. Itu langkah yang kita lakukan di Kabupaten Goa. Mudah-mudahan, meskipun memang kalau kita lihat sekarang kenaikannya 4, 6, tidak naiknya cukup drastis, ya mudah-mudahan kita berharap semakin hari semakin landai. Kalau kita bilang kapan puncaknya, ini tidak ada yang bisa memprediksi kapan puncak dari COVID ini. Meskipun di beberapa negara gelombang keduanya selalu lebih tinggi. Tetapi menurut saya Indonesia gelombang pertama saja belum capai ini. Kalau kita melihat dari prediksi Badan Intelijen Negara atau BIN, justru BIN memprediksi bahwa bulan Juli ini justru merupakan puncak daripada penularan COVID-19. Jadi Juli ini merupakan puncak, ini prediksi dari BIN. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan semakin banyaknya juga lab kita, semakin gencarnya juga melakukan pemeriksaan, swab dan lain-lain, semakin banyak kita temukan, dan kita berharap bukan hanya semakin banyak kita temukan, tetapi bagaimana membuat masyarakat kita semakin sadar dan disiplin. Karena kalau ini tidak sadar dan disiplin, seperti teori gunung es, kita lihat ini di atasnya sedikit, tapi sebenarnya di bawahnya ini yang banyak sekali. Artinya sebenarnya masih banyak orang yang positif tidak terdeteksi dibandingkan yang positif yang telah terdeteksi. Yang masalah ini kan banyak OTG sekarang. Nah, dia tidak sadar kalau dia sudah bawa virus, ketemu dengan orang yang masuk dalam kategori rentan, orang yang usia lanjut dan punya penyakit penyerta, ini yang memperberat. Oleh karena itu mudah-mudahan ini gerakannya yang sama. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Pak Bupati. Karena kita sudah berada di penghujung diskusi, karena waktu juga yang membatasi, mungkin untuk di sesi terakhir ini, saya ingin meminta kepada ketiga narasumber kita untuk memberikan closing statement. Mungkin yang pertama kepada Pak Bupati dulu, terkait dengan harapannya dengan setelah launching gerakan 1 juta masker ini, terus adanya setelah penyerahan Ramperda kepada DPRD, mudah-mudahan segera disahkan, termasuk dengan imbauan kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam memutus mata rantai, khususnya di Kabupaten Goa. Silakan Pak Bupati. Ya, baik. Saya tentu punya harapan, dan ini bukan harapan saya, tetapi harapan semua pihak, bahwa COVID-19 ini masih belum kelihatan ujungnya berada di mana. Bahkan kalau kita melihat pada, ini bukan closing statement ya, ini saya mau penegasan saja. Ini bahwa kalau kita lihat wabah yang melanda dunia sebelum adanya virus corona, yaitu flu Spanyol, Spanish flu, ya, itu tidak menemukan vaksin. Kalau saya baca dari referensi yang ada, flu Spanyol itu tidak menemukan vaksin. Jadi tidak ada vaksin yang bisa menyembuhkan flu Spanyol waktu itu. Dan flu Spanyol tingkat kematiannya itu cukup tinggi. Tingkat kematiannya itu yang wafat sampai dengan 50 juta orang
karena flu Spanyol itu. Tetapi flu Spanyol itu bermutasi menjadi rendah. Jadi dari tadinya virusnya itu mematikan, dia kemudian menjadi rendah. Yang sampai sekarang kita kenal dengan yang namanya penyakit flu. Itulah awal mulanya yang namanya flu Spanyol. Ini dari referensi yang saya baca. Nah, oleh karena itu, kita juga jangan terlalu berharap bahwa virus corona ini akan menemukan vaksin pada tahun ini atau tahun depan. Itu. Tetapi yang kita inginkan adalah mau didapatkan vaksin atau tidak didapatkan vaksin, proteksi diri sendiri dengan kesadaran yang tinggi dan diterapkan secara disiplin yang kuat. Sehingga vaksin atau ditemukannya vaksin atau tidak menjadi soal bagi kita. Tetapi kita harus dengan kesadaran yang tinggi dan disiplin yang kuat untuk bisa memproteksi diri kita, keluarga, dan orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu harapan saya, mari kita bersama-sama mengkampanyekan ini. Ikut bersama-sama mengkampanyekan dengan cara yang paling simpel adalah memakai masker. Silahkan buka di Google, buka di referensi yang lain. Jerman mampu menurunkan angka positifnya, penularan positifnya sampai dengan 50% karena adanya peraturan terkait wajib masker. Ini Jerman, boleh Anda buka. Jadi dia berhasil menurunkan sampai dengan 50% itu karena adanya perda atau peraturan terkait wajib masker. Dan sekarang yang dibutuhkan bukan hanya payung hukum, tetapi bagaimana mengimplementasikannya dengan sebuah ketegasan dan konsistensi. Dan ingin saya sampaikan bahwa hukum memang harus menjadi panglima tertinggi, dan dia harus menjadi garda terdepan. Karena kita lihat negara-negara yang seperti negara-negara seperti Vietnam dan lain-lain, itu kan semua negara yang berhasil keluar dari COVID itu karena sistem pemerintahannya juga sistem pemerintahan yang menganut sistem pemerintahan komunis. Jadi kalau dia tidak ikut aturan, betul-betul dia langsung ditegasi. Tetapi sistem pemerintahan seperti kita demokrasi, ya ini butuh kerjasama semua pihak. Jadi bukan hanya pemerintah, tetapi kita semua elemen masyarakat harus ikut bersama-sama untuk bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Musuh kita sama. Oleh karena itu dibutuhkan kekompakan kita semua untuk bisa memutus mata rantai penularan COVID-19. Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati. Selanjutnya saya ke Pak Dokter Wahyudi Muhsin, terkait dengan harapannya dengan setelah adanya gerakan 1 juta masker ini, termasuk dengan saran kepada pemerintah dan masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, pertama sebenarnya untuk kita terhindar itu cuma 3 saja yang sering kita sampaikan adalah pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Tapi nyatanya adalah itu sepele tapi kadang diabaikan. Dan yang paling utama adalah kita harus mencontohi Italia. Italia dulu 2 bulan yang lalu dia masuk kawasan yang namanya danger zone. Hampir baku buru dengan Amerika yang jumlah yang positif dengan jumlah kematian. Tapi saat ini Italia sudah masuk di kategori landai zone. Kenapa? Ternyata setelah kami survei adalah bahwa selain protap kesehatan, yang paling utama adalah bagaimana dia menjadikan budaya memakai masker sebagai budaya yang baru, new normal di Italia. Itu yang terjadi sehingga Italia bisa keluar dari danger zone. Sekarang sudah menjadi landai zone. Dan mungkin itu bisa kita ikuti.
yang paling utama juga adalah bagaimana kita daripada pemerintah harus memang hadir di masyarakat. Seperti yang sering disampaikan, uang yang banyak bukan solusi dalam penanganan COVID-19. Sekali lagi, uang yang banyak bukan solusi untuk bisa membuat kita keluar dari COVID-19. Yang dibutuhkan saat ini adalah mana konsistensi dari pemerintahnya. Yang kedua, bagaimana penerapan protokol kesehatan yang sangat sederhana. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, itu menjadi sebuah kebiasaan new normal untuk bisa masuk ke new normal sebenarnya. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menjadikan protokol kesehatan ini, kalau kita malu kalau kita tidak mengikuti. Karena Makassar yang tertinggi saat ini, itu karena minimal pasarnya, tingkat pasar yang menjadi roda ekonomi itu tidak ada protokol kesehatan. Makanya kita berharap dengan adanya gerakan yang dibikin oleh pemerintah Kabupaten Goa menjadi energi positif untuk seluruh kabupaten kota dalam penanganan. Nggak usah malu-malu lah. Kalau memang yang baik kita ikuti, nggak usah malu. Jangan mengatakan bahwa itu kan karena nanti yang dapat nama Bupati Goa, saya mau buat sendiri. Kalau memang bagus kita ikutilah. Nggak usah kita malu untuk mengakui kalau memang bagus untuk demi kemaslahatan bersama, ya kita buat perda yang dimana ujung-ujungnya adalah menjadi sebuah tanda kutip kepaksaan yang dilakukan untuk masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan yang tepat. Yang terakhir, kami dari Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar tidak ada bosan menghimbau kepada masyarakat bahwa saat ini virus corona bukan virus kaleng-kaleng. Kenapa? Semua strata ekonomi sudah disisir, mulai dari pejabat, ulama, rakyat, pengusaha, militer, semua kena. Kalau semua ini kita bisa memahami bahwa ternyata virus corona ini ada di tengah-tengah kita. OTG yang terbanyak. Ada gejala baru yang muncul dalam dunia kedokteran pasca dengan adanya COVID ini, ada namanya hiperhipoksia. Hiperhipoksia adalah penurunan saturasi oksigen. Jumlah saturasi oksigen normal adalah 100. Dengan adanya hiperhipoksia ini adalah orang yang diserang pasca sembuh daripada COVID-19 atau yang orang tanpa gejala tapi positif, tiba-tiba langsung kesadarannya menurun, jantung tiba-tiba berhenti dan terjadi kematian yang tiba-tiba. Ini yang harus kita waspadai, hiperhipoksia namanya. Langsung tiba-tiba saturasi oksigen kita menjadi 70. Dan kalau itu terjadi, ini yang sekarang yang jadi perhatian kami dari Ikatan Dokter Indonesia, bahwa OTG ini yang tidak terdeteksi, itu mungkin saja dipikir bahwa sakit bawaan. Nah, ini namanya dalam dunia kedokteran komorbid, penyerta. Banyak orang tanya, ini meninggal karena jantung. Ya cocok, sebelum ada corona, jantung bisa bertahan. Dengan adanya corona mempercepat untuk meninggal atau penyakit turunan yang lainnya. Kami dari Ikatan Dokter Indonesia agar kiranya mewaspadai yang namanya kasus dengan adanya corona ini adalah hiperhipoksia yang menyerang orang-orang OTG, orang tanpa gejala yang positif, dan orang-orang yang sudah sembuh daripada positif COVID. Dan ini saat ini sedang terjadi di Surabaya, lagi lucu-lucunya di sana sebagai orang yang daerah yang hitam. Sekali lagi, sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Terima kasih banyak. Siap, makasih banyak Pak Dokter. Selanjutnya saya ke Pak. Mantap, Pak Kabak. Ya, terkait dengan harapannya dengan adanya terobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Goa, termasuk gerakan 1 juta masker ini. Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama,
kalau saya buat kita semua sebenarnya ikuti anjuran dokter. Itu yang paling penting. Dokter yang lebih tahu masalah penyakit, jangan tiba-tiba menjadi dokter semua, sotak semua kita. Akhirnya ada yang pagari lorongnya dan seterusnya, itu kan gara-gara kita sotak sebenarnya. Kita ikuti saja anjuran dokter. Tidak mungkin dokter menganjurkan kita salah-salah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk Pak Bupati ya, kalau saya Ramperdanya segera disahkan. Sederhana saya, karena itu adalah instrumen pemerintah daerah untuk mengambil tindakan yang agak lebih hard, yang agak lebih sedikit bisa memberi efek jerah. Saya tadi keren, sudah ada yang push up, sudah ada sanksi kalau begitu. Artinya itu memang mungkin sederhana kelihatannya. Tapi orang kalau malu-malu tuh gitu turun di jalan baru push up ya. Itu efeknya besar dan saya pikir kalau ada media mesti ditayangkan kalau ada sanksi begini. Misalnya kayak televisi itu bisa ditayangkan agar bisa memberi efek bagi yang lain. Karena kan kadang informasi itu tidak sampai ke semua lapisan. Nah itu mungkin sudah ada sanksi ini ternyata kalau kita keluar rumah. Orang malu-malu lah disuruh push up di pinggir jalan. Nah, setidaknya efek itu bisa memberi kan dia tidak bisa beli masker cuma 10.000 kalau misalnya tidak dapat pembagian masker daripada dia disuruh push up di pinggir jalan. Yang selanjutnya adalah tadi tempat-tempat usaha. Memang ini kadang yang banyak bandel, merasa punya uang bisa ini itu saya pikir harus ditindaki. Seperti kafe, ya kalau di Goa sih mungkin tidak terlalu banyak bersebaran kafe yang kayak di Makassar, tetapi itu saya pikir memang mesti diambil tindakan karena yang suka di kafe itu biasa memang kebanyakan orang-orang hebat semua, kadang tidak takut sama virus dan seterusnya. Nah ini sehingga yang punya kafe juga tidak bisa mengatur karena sesama orang hebat ya susah diatur soalnya. Maka harus ada sanksi, harus ada hukuman, harus ada penalti yang diatur di dalam regulasi yang bisa memaksa mereka supaya tidak maksudnya tidak kajili-jili lah. Kalau pergi ke kafe ya jaga jarak dan seterusnya, itu penting. Yang terakhir menurut saya adalah pemerintah itu adalah contoh bagi masyarakat. Apa yang ia ucapkan, apa yang ia lakukan, itulah cermin masyarakatnya. Kalau Pak Dan ini kan kalau setahu saya kayak sudah ustaz nih, keluar masuk masjid, kalau azan datang pergi ke masjid, itu maksudnya itu bisa menjadi patron. Kan sesederhana itu sebenarnya, nggak ribet-ribet masyarakat itu lihat, oh begitu pale pemimpin tak, begitu pale pekerjaannya. Itu yang diikuti. Karena kalau itu sustain, berkelanjutan dilakukan terus-menerus, tanpa membangun pencitraan, maksudnya bukan pencitraan, tapi itu habitnya seseorang, masyarakat pasti ikut. Masyarakat pasti ikut, insya Allah. Saya kira itu yang paling penting. Mudah-mudahan bulan 10 paling telat sudah jadi perda, Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah sampai di penghujung diskusi kita, kita semua tentu berharap setelah launching gerakan 1 juta masker ini, virus corona di Sulsel, khususnya di Kabupaten Goa, bisa segera melandai. Olehnya itu dibutuhkan kerjasama oleh semua pihak, bukan cuma pemerintah, tenaga kesehatan, dan tentunya juga masyarakat untuk melawan COVID-19 ini, karena COVID-19 ini adalah musuh bersama. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Terima kasih kepada ketiga narasumber kita, Bapak Bupati Goa. Terima kasih Pak atas waktunya. Selamat bekerja, sehat selalu. Pak Dokter, terima kasih waktunya, kesempatannya. Terima kasih Pak Dokter, bagi-bagi pisang gorengnya. Pak. Ya, Pak Fajrul Rahman, terima kasih waktunya. Ya, terima kasih ya. Pak Fajrul, Pak Fajrul. Ya, Pak Bupati. Ya, terima kasih banyak.
Pilih kepala daerah yang peduli sama COVID. Jangan Masuk pilih itu kepala barang. daerah yang tidak pilih COVID. Iya dong. Asik ya, mandi Miki dokter. Belum pikir mandi. Baik, sekian diskusi kita pada kesempatan hari ini. I love you dokter. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, ayo ngopi dokter.